Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kang Agus Samsudin. Di kanal ini akan mengungkap kemuliaan ruh ilahi dalam diri kita. Saudara sekalian, pernahkah kita berhenti sejenak untuk merenungkan apa yang sesungguhnya membedakan manusia dari seluruh ciptaan lainnya? Mengapa kita diberi kedudukan yang begitu tinggi hingga para malaikat pun diperintahkan untuk bersujud kepada ayahanda kita, Adam alaihissalam? Jawabannya terletak pada satu rahasia agung, satu anugerah tak ternilai, yakni ruh ilahi, kemuliaan yang Allah tiupkan langsung ke dalam diri kita. Dalam narasi penciptaan yang termaktub dalam kitab suci, disebutkan dengan jelas bahwa setelah Allah menyempurnakan bentuk jasad Adam dari tanah, Dia kemudian melakukan suatu tindakan yang tak terulang, sebuah momen kosmis yang mendefinisikan martabat kita. Allah meniupkan sebagian dari ruhnya ke dalam jasad tersebut. Ini bukanlah sekadar menghidupkan, melainkan sebuah injeksi kemuliaan, sebuah sambungan langsung dengan sumber segala kehidupan. Ruh ilahi yang dititipkan kepada kita bukanlah substansi yang terpisah dari Allah, melainkan sebuah pancaran sifat kegungania yang termanifestasi dalam wadah manusia. Ia adalah semacam software spiritual yang memungkinkan kita untuk mengenal Sang Pencipta, membedakan antara yang hak dan yang batil, serta memikul amanah yang begitu berat, yaitu amanah kekhalifahan di muka bumi. Ketika kita berbicara tentang ruh ilahi, kita sesungguhnya berbicara tentang fitrah suci. Fitrah inilah yang menjadikan manusia memiliki potensi tak terbatas untuk berbuat kebaikan, memiliki akal untuk berpikir mendalam, dan memiliki hati yang mampu merasakan cinta serta ketakutan terhadapnya. Tanpa tiupan ruh ini, jasad kita hanyalah kumpulan unsur tanah yang mati, tidak lebih mulia dari batu atau debu. Kemuliaan ini membawa konsekuensi besar. Status kita sebagai penerima ruh ilahi menjadikan kita sebagai khalifah, wakil Tuhan di bumi. Tugas kita adalah memakmurkan bumi, menegakkan keadilan, dan menyebarkan rahmat. Tanggung jawab ini hanya dapat diemban karena kita membawa percikan ilahi di dalam dada kita. Ruh itulah yang menuntut kita untuk mencapai kesempurnaan akhlak dan ketundukan mutlak. Namun, perjalanan manusia di dunia adalah medan perjuangan. Ruh ilahi yang suci senantiasa berhadapan dengan nafs atau hawa nafsu rendah yang cenderung menarik kita kembali ke duniawi, ke lumpur kefanaan yang menjadi asal-usul jasad. Kualitas hidup spiritual kita sangat bergantung pada pihak mana yang kita beri makan dan kita kuatkan. Jika kita terlalu sibuk memberi makan nafsu dengan keserakahan, kedengkian, dan kelalaian, maka ruh ilahi akan terkurung, suaranya melemah, dan kemuliaan kita pun redup. Lalu, bagaimana cara kita menjaga dan menyuburkan kemuliaan yang telah dititipkan ini? Para arif billah mengajarkan kita jalan penyucian. Pertama, melalui tazkiyatun nafs, pembersihan hati. Ini adalah proses mengikis karit-karit dosa dan sifat buruk yang menghalangi cahaya ruh untuk bersinar terang. Kedua, melalui zikrullah, mengingat Allah secara konsisten. Dizikir adalah nutrisi utama bagi ruh. Ia ibarat air yang menyiram benih suci dalam diri kita, membuatnya tumbuh subur dan kokoh menghadapi badai dunia. Ketiga, dengan menjalani kehidupan yang penuh kesadaran atau muraqabah, kita harus senantiasa menyadari bahwa kita adalah wadah bagi sesuatu yang sangat berharga, dan bahwa setiap tindakan kita, sekecil apapun, akan dipertanggungjawabkan di hadapan sumber ruh itu sendiri. Menyadari dan menghidupkan kembali ruh ilahi dalam diri adalah kunci menuju kebahagiaan sejati. Ketika ruh kita kuat dan terhubung, kita akan menemukan makna sejati dalam ibadah, ketenangan dalam musibah, dan keberanian untuk menghadapi tantangan. Kita tidak lagi hanya melihat diri sebagai makhluk fana yang terbuat dari daging, tetapi sebagai entitas spiritual yang membawa amanah dari Yang Maha Agung. Marilah kita renungkan kembali kehormatan ini. Kita bukanlah kebetulan. Kita adalah puncak dari ciptaan
dimuliakan dengan tiupan langsung dari Ilahi. Jangan biarkan kemuliaan ini terkubur dalam debu dunia. Rawatlah ruh kita, muliakanlah diri kita, dan hiduplah sesuai dengan martabat tertinggi yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.